Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Sekarang saya baru tahu bahwa polling ya Anies Baswedan dan Caimin unggul begitu kan ya. Dan katanya hampir 88% ya. Banyak yang menginginkan bahwa Anies Baswedan bisa menang satu putaran ini. Masuk tahun 2024 kita coba lagi yuk suara netizen, capres-cawapres mana yang akan dipilih saudara dan saudari ya pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Berikan alasan dan lokasi Anda tinggal kabupaten apa ya, kota apa. Selamat memilih. Ternyata 73% Anies Baswedan Muhaimin di situ menang mutlak begitu kan. Prabowo Gibran 11,2%, Ganjar Mahfud yaitu 10% dan tidak memilih 5,8%. Artinya kalau kita melihat beberapa polling ini sudah menunjukkan Anies Baswedan hampir ya 85% ya kemenangan di situ. Artinya bisa saja menang mutlak begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Setelah dicek begitu oleh IT ternyata pemilih 01 hampir 85% begitu kan ya. Ini sudah jelas ya dinyatakan sebagai ya pakai robot katanya begitu. Banyak sekali komentar-komentar netizen seperti itu. Udah menang Anies beberapa kali ngapain polling melulu ya, mending hitung telur semut. Telur semut katanya begitu. Aku delete aja sih polling ini, setuju nggak ya, karena ada yang keberatan katanya begitu. Terbaik ya, nggak langgar konstitusi, nggak bagi-bagi sembako, apalagi duit, mencerdaskan dengan gagasan. Pak Anies cerdas, intelek, berwawasan, rekam jejak dan punya prestasi yang bisa ya hadir di forum-forum ya global dan bahkan dunia pemerintahan ya. Sudah jelas mereka, artinya apa? Kalau kita melihat polling-polling yang ada selama ini begitu kan. Lembaga-lembaga survei sudah menyatakan bahwa dukungan ya elektabilitas dari seorang Prabowo katanya naik ya hampir 51%. Kan 51% menang satu putaran. Kalau kita berbagai survei dari X begitu kan ya, dari dari TikTok ternyata lebih banyak menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden dibandingkan dengan Prabowo begitu kan. Itu sudah jelas mereka begitu. Artinya apa? Kalau kita melihat dengan sebuah realitas yang ada begitu kan ya, ternyata Anies Baswedan ini cukup dominan begitu dibandingkan dengan Prabowo. Kenyataannya memang seperti itu begitu kan. Kenapa lembaga-lembaga survei hari ini memframing bahwa seolah-olah Anies Baswedan akan keok ya, Prabowo akan menang satu putaran? Itu kan soal lembaga survei begitu kan. Saya tidak percaya kok begitu kan bisa satu putaran begitu kan. Jangan-jangan yang bisa satu putaran itu ya jangan-jangan Anies Baswedan begitu. Tapi kalau misal begitu kan ya, kalau Prabowo saya kira tidak bisa menang satu putaran, pasti dua putaran begitu. Itu pun kalau menang begitu kan ya, jelas pasti semuanya dua putaran. Tapi pada kenyataannya banyak yang melakukan polling-polling hari ini. Tapi bagi kami pribadi, semakin memberikan polling seperti itu, maka semakin pula akan mengetahui ya kelemahan-kelemahan dari ya seseorang di situ. Bahkan polling buat beginian di X ya, kusaran ya, jangan lagi deh ya, X adalah kerajaan kami ya, 01 Anies ya. Jawabannya sudah jelas, medsos milik Amin katanya begitu. Mau polling di medsos apapun Amin juaranya. Ya, dan juga nggak bakal terjadi begitu 14, 15, 16 Februari nanti hingga selesai rekapitulasi. Jadi kita lihat saja nanti apakah sebuah kemenangan yang sangat luar biasa di situ begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat dengan hal-hal seperti itu sudah jelas bahwa Anies Baswedan sudah di atas angin mereka begitu kan. Padahal itu sudah hampir berapa ribu di situ kan ya. Sudah sekitar polling ini sudah mencapai ya bentar ya. Itu kalau nggak salah yang saya tadi yang saya sebutkan sudah mencapai 140 ya 6.000 begitu kan. 146.000 itu suara netizen loh begitu kan. Bayangkan ya, ada yang masih vote, ada yang masih belum menentukan pilihan dan sebagainya begitu kan. Saya kira inilah ya politik-politik kita begitu sudah ditentukan, sudah banyak yang menentukan bahwa Anies Baswedan itu ternyata begitu banyak diminati begitu. Ya di kalangan anak muda, apalagi di TikTok begitu kan. Sudah ditonton 4,2 juta orang ya. Anies Baswedan dalam dalam beberapa menit begitu kan ya. Sudah jelas bahwa Anies Baswedan punya intelektual ya, punya gagasan-gagasan yang kemudian ya sering diterima oleh masyarakat di situ begitu kan. Artinya kalau kita
kita melihat dengan hal-hal seperti itu, bisa saja masyarakat sudah muak dengan ya joget-joget gemoynya, jangan joget-joget apa dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihan dan bisa ya beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Siapa tahu begitu kan ya, ada kemenangan mutlak. Alasan kenapa saya pilih Amin: satu, ingin punya presiden yang programnya pro rakyat kecil. Dua, ingin punya presiden yang disegani oleh dunia internasional. Bahkan ya, yang ketiga, biar setiap SU ya atau PBB Indonesia selalu hadir dan mampu memberi warna ya. Jadi pajak yang kemudian semakin tinggi, justru Anies Baswedan akan mengurangi pajak itu. Mulai dari angka 3 miliar ke bawah ya, 1 miliar ke bawah begitu kan ya, itu akan dikenakan pajak sedikit saja begitu kan, dibandingkan dengan Prabowo Gibran akan menaikkan pajak di situ. Gimana begitu kan? Jangan-jangan begitu kan ya, warteg juga kena pajak nanti begitu kan. Warteg kena pajak ya, terus kemudian mungkin nelayan akan kena pajak dan sebagainya begitu kan. Lantas bagaimana bagi-bagi makan gratis yang membutuhkan sampai 500 triliun kok begitu kan. Kalau tidak menaikkan pajak, dari mana di situ begitu kan. Orang akan melihat di situ. Hati-hati loh begitu kan. Karena pajak itu sangat sensitif begitu di situ. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya bisa blunder kepada Prabowo Gibran. Hanya Pak Anies yang berkampanye dengan menggunakan potensi ya yang ada pada dirinya tanpa bagi-bagi uang dan sembako, membuat kami masyarakat merasa dihargai. Anies jelas yang dijual ide gagasan dialog untuk negara ya besar seperti Indonesia. Dibutuhkan pemimpin dengan gagasan-gagasan yang besar, cerdas, sangat doyan dialog, disertai dengan jiwa yang besar. Ini di berbagai apapun Anies Baswedan menang ternyata begitu kan. Polling apapun tetap menang mereka. Kenapa? Karena masyarakat itu sudah percaya terhadap Anies Baswedan di situ begitu kan. Mulai sejak dulu 3 tahun yang lalu posisi Anies Baswedan di urutan ketiga begitu kan ya. Kenapa di urutan ketiga itu dicegal, dijadikan sebagai alat untuk mentersangkakan orang? Sudah jelas mereka, Anies Baswedan sudah pernah seperti itu begitu kan. Tapi ya dituduh intoleransi, dituduh politik identitas, dituduh kalau gubernur akan tidak becus dan sebagainya begitu kan. Tapi pada kenyataan semuanya terbantahkan dengan adanya prestasi Anies Baswedan ya. Ketika prestasi Anies Baswedan sudah ada di situ, malah orang-orang yang berkomentar di situ malah mengkem begitu kan ya, mengkem, tidak berkutik apa-apa begitu kan. Biasanya orang-orang yang mengkritik seperti itu biasanya tidak punya prestasi, gagal misalnya. Seperti Fahri Hamzah misalnya, dia kritik terus mereka begitu kan ya. Tapi menjadi DPR sudah puluhan tahun di DPR RI, tidak punya prestasi apa-apa di situ begitu kan ya. Lihat saja apa kebijakan mereka selama menjadi DPR ya, yang kemudian pro terhadap rakyat. Ya apa coba bayangkan. Dan sekarang ya mau calon lagi, jangan dipilih begitu kan. Orang-orang seperti itu karena hanya omong janji-janji siapapun ya, caleg-caleg yang hanya janji doang, jangan dipilih mereka begitu kan. Seharusnya kan memberikan kontribusi besar, dampaknya apa dan sebagainya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.